Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kali ini, kami dari kelompok SDN 15 Mataram akan membuat sebuah video presentasi pada topik 1, demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan sama. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga adalah serangkaian kebutuhan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid atau peserta didik. Selanjutnya contoh keberagaman anak di kelas. Yang pertama, keberagaman agama. Di kelas ada beragam kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun ada keberagaman agama, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati, dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengajari agama sesuai dengan mayoritas peserta didik. Yang kedua, keberagaman sifat atau kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lain. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana adanya kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan ada peserta didik yang aktif. Yang ketiga, keberagaman tingkat kognitif. Setiap peserta didik memiliki tingkat kognitif atau kepintaran yang berbeda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran, ada anak yang kategori sedang dalam memahami pembelajaran, dan ada pula yang termasuk dalam kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran, sehingga butuh bimbingan lebih bagi guru untuk mengajarinya. Adapun keberagaman anak yang keempat yaitu keberagaman minat dan keterampilan, di mana setiap peserta didik juga memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Antara lain, adanya peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli di bidang seni, ada yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, dan ada juga yang menyukai pembelajaran agama, dan ada pula peserta didik yang senang dalam pembelajaran umum. Dan contoh keberagaman anak yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu tentang gaya belajarnya, di mana gaya belajar peserta didik di dalam kelas ini memiliki masing-masing gaya belajar, yaitu ada anak yang lebih suka belajar menggunakan audio atau dengan suara, dan ada juga peserta didik yang suka belajar dengan visual atau melihat gambar, dan ada juga peserta didik yang menyukai belajar dengan audio visual atau bersuara dan memiliki gambar atau animasi bergerak. 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Teori sistem ekologi, 2. Teori multiple intelligence, 3. Teori zone of proximal development atau ZVD, dan yang terakhir adalah learning modalities. 1. Teori sistem ekologi. Menurut Hayes dan kawan-kawan, pada tahun 2017, Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosio-kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. 2. Teori multiple intelligence. Teori yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Gardner juga menentukan anggapan cerdas dari sisi 10 intellectual quotient, yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematik, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligence. Teori yang ketiga adalah teori zone of proximal development. Teori ini menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial, sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Teori yang keempat adalah teori learning modalities. Modalitas berarti gaya atau tipe. Maka, modalitas belajar seseorang merujuk kepada gaya atau tipe belajarnya. Modalitas belajar atau learning style juga merujuk kepada cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan,
kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Semoga presentasi ini bermanfaat. Dadah!